Selamat pagi bagi kita semua, seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari 349 2021. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-27. Demikian tertulis. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Then they will see the Son of Man arriving in a cloud with power and great glory. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Anak Manusia datang dalam awan. Itulah tema yang akan kita renungkan. Kedatangan Allah atau Anak Manusia atau Yesus dalam awan merupakan suatu gambaran di mana Anak Manusia akan datang itu adalah orang yang kudus dan murni. Karena awan selalu digambarkan putih. Itu menjadi simbol dari sebuah kesucian dan kemurnian. Kedatangan Yesus kali kedua ke dunia ini tentu akan menjadi seorang hakim yang adil. Maka kedatangan dia sebagai orang yang hadir dalam awan menyimbolkan bahwa sebagai seorang hakim dia harus adil dalam melaksanakan penghakiman kepada orang. Ini yang akan dilakukan oleh Anak Manusia yang datang dalam awan. Menarik untuk kita berbincang sejenak soal awan. Jika kita menelisik ke perjanjian lama, peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir, jika kita baca nanti Keluaran 13 ayat 20 sampai 22, Allah menuntun mereka, orang Mesir maksudnya, yang orang-orang Israel maksudnya yang keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Jadi tiang awan menjadi penuntun orang Israel yang keluar dari Mesir di tengah jalan menuju tanah terjanji. Artinya awan menunjukkan jalan bagi orang-orang Israel. Jadi awan itu menjadi simbol penyertaan Tuhan, simbol penunjuk jalan bagi orang Israel menuju tanah terjanji. Hal ini menarik memang untuk kita dalami. Karena bicara menuntun dalam keluarnya orang Israel dari Mesir itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita teliti. Mengapa? Karena biasanya yang menuntun kita ialah firman Tuhan. Yang menuntun kita ialah firman Tuhan. Maka Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi dalam peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir, yang menuntun mereka ternyata awan, tiang awan. Inilah jalan yang menuntun mereka. Inilah yang harus mereka ikuti. Artinya tiang awan itu menuntun jalan mereka menuju keluarnya dari Mesir. Artinya awan mengambil alih peran firman yang menuntun. Ini hanya dalam kasus ini. Dalam keseluruhannya nanti tentu firman Allah lah yang menuntun kita. Tetapi yang mau kita lihat sekarang adalah fungsi awan itu menjadi penuntun bagi orang Israel yang sedang berjalan keluar dari Mesir. Nah, inilah
inilah kejadian sejarah yang benar-benar terjadi. Orang-orang Mesir mengejar orang-orang Israel sampai ke Laut Merah. Dan Allah menahan orang-orang Mesir dengan tiang api. Jadi tiang api menahan orang Mesir, sementara tiang awan di sisi lain memberi tuntunan untuk berjalan bagi orang-orang Israel. Nah, artinya awan itu menimbulkan kegelapan bagi orang Mesir. Tetapi tiang awan itu memberikan jalan bagi orang Israel. Maka awan itu adalah menjadi sebuah penuntun yang memberi penerangan, memberi jalan bagi orang Israel. Nah, sementara itu di sisi lain saya katakan tadi, awan itu menjadi kegelapan bagi orang Mesir, tetapi memberi penerangan bagi orang Israel. Berarti yang mau kita lihat dari sini ialah Allah atau anak manusia yang datang dalam awan akan menjadi penuntun bagi umat manusia yang sedang berjalan dari dunia ini menuju surga kekekalan. Ini yang menarik untuk kita renungkan dari teks ini. Apakah masih ada contoh lain soal awan dalam perjanjian lama? Masih ada. Nanti kalau kita baca Bilangan 11 ayat 25 dikatakan begini, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Jadi Allah itu turun dalam awan lalu berbicara kepada Musa. Nah, di sini sekali lagi Tuhan datang dalam awan dan berbicara kepada Musa. Nah, firman Allah datang dari awan dan hal itu bukan hanya sekedar suatu kejadian dalam perjanjian lama. Kalau kita ingat Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana dikatakan dalam Matius 17 ayat 3 sampai 5, Yesus di sana bersama-sama Elia berada dalam awan. Kalau kita baca Matius 17 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini, maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, maksudnya dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Artinya ketika mereka seperti itu berbicara, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengan dengarkanlah dia. Artinya melalui awan Allah muncul dengan suara. Jadi kalau kepada Musa Allah datang berbicara kepada Musa, lalu ini datang awan, suara Allah terdengar dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi sangat menarik membahas awan, bukan? Sekali lagi awan muncul dan suara Allah terdengar mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita tidak boleh melewatkan bahwa Allah berbicara dari dalam awan. Dan fakta bahwa kaitannya dengan awan tetap ada dalam penampakannya dalam perjanjian lama. Terutama selama 40 tahun saat awan menuntun orang Israel setiap hari. Kemudian awan akan bergerak dan orang Israel akan mengikutinya atas titah dan perintah Tuhan. Dari teks yang kita baca tadi pada renungan hari ini, intinya adalah bahwa kedatangan anak manusia dalam awan itu adalah suatu fakta sejarah yang sudah dimulai dari masa perjanjian lama, diwujudkan dalam perjanjian baru, dan sekarang kita sedang menanti kedatangan anak manusia dalam awan. Karena itu marilah kita menanti dan berharap agar kedatangan anak manusia itu dalam awan terwujud di dunia ini. Salam Advent bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus atas
kebaikan-Mu yang telah naik ke surga, dan saatnya kami menanti kedatangan-Mu pada masa Advent ini. Kiranya kami berharap Engkau datang dalam awan, karena penulis Lukas berkata bahwa Anak Manusia itu akan datang dalam awan untuk menunjukkan kemahakuasaan dan kemuliaan-Nya. Terpujilah Engkau Bapa yang telah berjanji untuk datang kembali ke dunia ini menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berkati kami yang menanti, dan berkat seluruh umat yang akan merayakan perayaan-perayaan mengingat kedatangan Kristus yang pertama dulu lahir di Betlehem. Terpujilah Engkau Bapa kini sepanjang masa, dalam nama Yesus. Amin. Horas bagi kita semua, tetap jaga kesehatan dengan prokes, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Salam Advent. Horas, horas, horas.